Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal UPPPG khusus materi anaforik, kataforik, dan exoforik reference. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan tentang definisi ataupun apa itu anaforik, kataforik, dan exoforik reference, bisa kembali menyaksikannya dengan menonton video yang saya unggah sebelumnya di channel YouTube ini. Oke, sahabat guru sekalian, sebelum kita masuk ke soal, di sini saya akan memberikan sedikit ilustrasi tentang bagaimana kita membedakan anaforik, kataforik, dan exoforik reference itu dengan lebih mudah. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita lihat soalnya, kemudian kita lihat instruksi soalnya apa. Biasanya soalnya itu meminta kita untuk mengidentifikasi apakah kata yang digarisbawahi atau apakah pronoun itu termasuk anaforik, kataforik, dan exoforik reference. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita melihat dulu they ini siapa, kemudian di dalam kalimat itu kita cari they ini siapa. Jika kita ketemukan they ini misalnya Jeffy dan Rusman, maka kita ketahui bahwa they refers to Jeffy and Rusman. Jadi they ini menunjukkan Jeffy dan Rusman. Dan langkah selanjutnya adalah kita lihat posisinya. Posisi Jeffy dan Rusman ini di mana? Apakah setelah they di sini ataukah sebelum they di sini? Nah, kita lihat posisi di sini bahwasanya Jeffy and Rusman ini posisinya sebelum they, sebelum pronoun itu sendiri. Nah, posisi seperti inilah yang kita sebut dengan anaphoric reference. Sama dengan contoh yang kedua, kita identifikasi dulu soal yang dimaksud, kemudian kita ketahui the book. The book di sini menunjukkan apa dan siapa, refers to siapa. The book di sini refers to ayat-ayat cinta, judul bukunya ya, ayat-ayat cinta. Kemudian kita tentukan lokasi ayat-ayat cinta ini di mana. Apakah setelah the book atau sebelum the book. Nah, lokasinya adalah sebelum the book, maka ini juga kita sebut dengan anaphoric reference. Untuk selanjutnya kataforik reference itu adalah kebalikan dari anaphoric reference. Jadi sama, langkah yang kita lakukan pertama adalah kita lihat dulu pronounnya, they-nya, kita lihat dulu the book-nya. Kemudian kita cari they ini siapa. Setelah kita ketemui they ini bahwasanya Jeffy and Rusman dan the book ini adalah ayat-ayat cinta, maka langkah selanjutnya kita lihat adalah posisi dari Jeffy dan Rusman dan posisi dari ayat-ayat cinta. Ternyata posisi dari Jeffy dan Rusman dan ayat-ayat cinta adalah setelah they, setelah book. Maka kondisi seperti ini kita sebut dengan kataforik reference. Yang ketiga yaitu exoforik reference. Nah, untuk exoforik reference ini sama, kita cari dulu pronounnya siapa atau namanya apa. Di sini kita ketemukan they dan book. Kita cari they ini. They ini siapa pada kalimat. The book ini apa pada kalimat. Nah, ternyata di dalam kalimat kita tidak menemukan penjelasan dari they maupun penjelasan dari book. Maka ketika kita tidak dapat penjelasannya siapa they ini, apa the book ini, maka kita sebut dengan exoforik reference. Karena ini sudah di outside the sentence atau di luar kalimat. Seperti itu ya sahabat guru sekalian, semoga penjelasan saya ini bisa memudahkan sahabat guru sekalian untuk dapat memahami tentang anaforik, kataforik, dan exoforik reference. Kita langsung ke soal nomor 1. An anaphoric reference refers to the subject that is introduced bla 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 in the sentence. Nah, yang ditanya adalah an anaphoric. Nah, seperti penjelasan tadi bahwasanya anaphoric itu adalah refers to-nya di awal.
Jadi jawabannya adalah earlier. Next question number 2. A blah 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 reference refers to a subject that is introduced later in the sentence. Jadi kita lihat dulu kata kuncinya apa pada kalimat ini. Kata kuncinya adalah letter in. Setelah ya, maka jawabannya adalah kata cataphoric reference. Untuk sahabat guru yang masih belum paham terkait tentang perbedaan antara anaforik, kataforik, dan exoforik reference, bisa kembali menontonnya di video yang saya unggah sebelum video ini. Next, question number 3. Identify whether the underlined word below is anaphoric or cataphoric. Jadi soal seperti ini kemarin yang saya dapati untuk tipe soal yang anaforik dan kataforik reference. Kita disuruh mengidentifikasi kata yang digarisbawahi itu apakah termasuk anaforik, kataforik, atau exoforik reference. Sahabat guru sekalian, untuk soal-soal yang ada ini sengaja tidak saya artikan ke dalam bahasa Indonesia karena saya pasti yakin sahabat-sahabat guru sekalian sudah paham dan sudah tahu artinya dari kalimat ini. Nah, kita kembali lagi ke soal. Soal ini meminta kita mengidentifikasi apakah kata yang digarisbawahi ini adalah anaforik atau kataforik reference. Apa langkah yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu they ini siapa. Setelah kita baca kalimatnya, maka kita ketemui bahwa they ini adalah Jesslyn dan her parents. Langkah selanjutnya adalah kita lihat lagi posisi dari Jesslyn dan her parents ini. Apakah ada setelah kata they ataukah sebelum kata they? Nah, di sini Jesslyn and her parents-nya berada sebelum kata they atau di awal. Maka posisi seperti ini kita sebut dengan anaphoric reference. Jadi jawabannya adalah next questions. Masih sama seperti tadi ya instruksinya. Nah, jadi apa langkah pertama kita lakukan? Kita lihat dulu yang diminta soal, kata yang di garis bawahnya apa, kemudian kita cari he ini siapa. Nah, di dalam kalimat ini kita ketemukan bahwa he ini refers to Azhar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan lokasinya. Kita lihat lokasi Azhar ini di mana. Ternyata lokasi Azhar ini berada sebelum kata he. Maka ini juga kita sebut dengan anaphoric reference. Jadi jawabannya adalah anaphoric. Next, question number 6. Masih sama instruksinya, kita langsung saja lihat kata yang digarisbawahi adalah si, dan kita lihat si ini siapa. Nah, setelah kita baca kalimatnya, kita temukan bahwa si ini adalah the old woman. Langkah selanjutnya adalah kita lihat posisi dari the old woman ini. Nah, posisinya adalah sebelum kata si atau earlier, lebih awal dari kata si-nya dalam kalimat. Maka ini kita sebut dengan anaphoric reference. Next, kita lanjut ke nomor 7. Masih dengan instruksi yang sama, langsung saja kita ke soalnya. Kita lihat kata di garis bawahi ini adalah it. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu it ini apa atau siapa. Nah, di dalam kalimat ini kita temukan bahwa it ini adalah an evil ogre. Selanjutnya adalah kita tentukan posisinya. An evil ogre ini setelah kata it, letter in, atau sebelum kata it, earlier, lebih awal. Ternyata dia lebih awal atau sebelum kata it. Nah, ketika penjelasan dari pronounnya itu sebelum pronoun itu sendiri, maka jawabannya adalah anaphoric reference. Next, question number 8. Kita langsung saja ke kata yang digarisbawahinya adalah creative ways. Kita baca kalimatnya, kita cari creative ways ini apa. Setelah dibaca kalimatnya, ternyata creative way ini adalah dengan dark tunnel, kemudian tried crossing through checkpoint, and then
flew out in a small airplane or balloons. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah kita ketemukan apa itu creative ways, kita lihat posisinya. Ternyata posisinya adalah ada setelah kata creative way ini. Nah, dengan posisi seperti ini, maka penjelasan dari creative ways ini kita temukan letter in atau setelah kata creative way di dalam kalimat. Maka ini jawabannya adalah kata cataphoric reference. Selanjutnya soal nomor 9, kita temukan permintaan soal bahwa disuruh mengidentifikasi others ini, apakah anaforik atau kataforik. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu others ini siapa, refers to siapa. Setelah kita baca kalimatnya, others ini refers to people. Nah, setelah kita ketemukan others ini refers to siapa, kita kembali melihat posisinya. Ternyata posisinya adalah earlier dari kata others atau sebelum kata others. Maka ini kita sebut dengan anaphoric reference. Next, number 10. Langsung saja ke soal. Kita temukan bahwa yang diminta kita untuk mengidentifikasi adalah kata ini. The two countries, apakah anaphoric atau cataphoric reference? Kita cari dulu. The two countries ini apa? Setelah kita baca kalimatnya, bahwasanya the two countries ini adalah East and West Germany. Kemudian kita lihat lagi posisinya. Posisinya di mana? Ternyata posisinya sebelum kata the two countries ini. Maka dengan posisi seperti ini, jawabannya adalah anaphoric reference. Next, question number 11. Masih dengan instruksi yang sama. Kita lihat di sini, kata yang di garis bawah ini adalah activities. Jadi langkah selanjutnya adalah kita cari activitiesnya apa, kegiatannya apa yang dilakukan. Ternyata setelah kita baca kalimat ini, activities yang dilakukan adalah such as art exchange program and joint business venture. Nah, setelah kita dapati apa itu activities, kemudian kita lihat posisinya. Posisinya di mana? Ternyata posisinya berada setelah kata activities ini. Maka jawabannya adalah kata cataphoric reference. Next, question number 12. Di dalam soal ini ada dua kata yang digarisbawahi. Yang pertama adalah the two countries, and then yang kedua adalah activities. Sama, langkah yang harus kita lakukan adalah kita mencari dulu apa itu two countries and apa activitiesnya. Setelah kita baca kalimatnya, kita temukan bahwa the two countries ini adalah East and West Germany. Sedangkan activitiesnya adalah art exchange program and joint business venture. Nah, untuk menentukan apakah ini anaphoric atau cataphoric, kita lihat posisinya. Pertama kita lihat dulu yang two countries. Karena penjelasan two countries ini ada di awal atau ada sebelum kata the two countries itu sendiri, maka ini kita sebut dengan anaphoric reference. Kemudian untuk activities-nya kita temukan bahwa lokasi penjelasan dari activities ini berada setelah kata activities ini sendiri, yaitu art exchange program and joint business venture. Maka ini kita sebut dengan cataphoric reference. Jadi jawabannya adalah A. Next, number 13. Cataphoric reference occurs when a word or phrase refers to something mentioned later in discourse. True or false? Jadi kata kuncinya adalah cataphoric reference dan letter in. Karena sudah cocok dengan kata kuncinya, maka jawabannya adalah true. Next, question number 14. Looking at herself in the mirror, Hikmah realized that she had lost
some weight. Based on this sentence, which is referred to cataphoric reference. Nah, kalau soal sebelumnya tadi kita disuruh mengidentifikasi apakah kata itu termasuk anaphoric atau cataphoric reference. Di sini kita disuruh menentukan atau disuruh mencari mana yang termasuk dari cataphoric reference ini. Nah, kita harus paham dulu terlebih dahulu cataphoric reference itu apa. Nah, cataphoric reference tadi bahwa yang muncul duluan itu adalah pronoun-nya. Baru penjelasan dari pronoun-nya. Ataupun itu kata atau frase, maka yang muncul duluan itu adalah word-nya, katanya, atau frasenya, baru penjelasan dari kata atau frase itu sendiri. Nah, di sini jawabannya apa? Ya, karena cataphoric itu maka yang pertama muncul harus adalah pronoun-nya dulu, yaitu herself. Baru penjelasan herself ini siapa? Hikmah. Gitu ya. Jadi tanpa melihat soal pun kita sudah bisa menentukan jawabannya apa. Karena yang muncul herself-nya dulu baru hikmah. Ketika posisinya seperti ini, hikmah duluan yang muncul, baru si, maka she refers to hikmah kembali ke awal, maka ini kita sebut dengan anaphoric reference. Number 15. In the pendulum years, his history of the 1960s, Bernard Levin writes of the collective insanity which says Britain. Jadi kita disuruh menentukan apakah his ini termasuk anaphoric atau cataphoric. Jadi apa langkah yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu his ini siapa. Setelah kita baca kalimatnya bahwa his ini refers to atau menunjukkan si Bernard Levin. Nah, Bernard Levin ini posisinya di mana? Ternyata posisinya adalah setelah his ya. Posisinya adalah setelah his. Maka ketika posisinya seperti ini disebut dengan kata cataphoric reference. Next, number 16 sama disuruh mengidentifikasi apakah kata itu termasuk ke dalam ketiga reference ini. Kita lihat. Yang pertama adalah they. Kemudian yang kedua adalah it. Kita lihat di sini. They itu refers to siapa? Menunjukkan siapa. It ini refers to siapa? Menunjukkan siapa. Kita lihat yang pertama. They are late again. Can you believe it? I know. Well, they'd better get here soon or it will get cold. Nah, dari kalimat ini apakah kita bisa menentukan atau bisa menemukan siapa they ini? Atau apa it ini. Ya, ternyata kita tidak bisa menemukan they ini siapa, it ini apa. Maka they dan it ini berada di luar dari kalimat ini. Ketika dia tidak ada dalam kalimat ini, maka kita sebut dia dengan exophoric reference. They-nya ada nggak? Nggak ada. It-nya ada nggak? Tidak ada. Maka keduanya adalah exophoric dan exophoric. Jadi jawabannya adalah C. Oke, the last questions, pertanyaan terakhir. Do you understand? Sudah pasti jawabannya adalah yes. Ya kan sahabat guru? Baiklah sahabat guru, demikianlah pembahasan soal tentang anaphoric, cataphoric, dan exophoric reference. Semoga ini membantu teman guru untuk memahaminya lebih mudah. Untuk sahabat guru yang belum subscribe channel ini, agar subscribe agar bisa terus mendapatkan info terupdate terkait soal-soal bahasa Inggris yang muncul pada saat UP. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.